Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anwar Prianggara Sandi. Sebelum ke materi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada teman-teman semua. Menurut teman-teman, apa sih tujuan seseorang membangun suatu bisnis? Nah, mungkin sebagian besar menjawab adalah ingin membuat satu bisnis dan ingin mendapatkan suatu keuntungan yang besar. Nah, jawaban itu memang tidak salah. Namun, dalam Islam ada tujuan yang jauh lebih besar dari sekedar keuntungan, yaitu keberkahan. Nah, bayangkan nih, misalkan ada dua pedagang. Yang pertama, pedagang pertama ini memperoleh keuntungan yang sangat besar, tapi ia sering menipu pelanggan, mengurangi timbangan, menjual barang tanpa penjelasan yang lengkap. Sementara pedagang yang satu lagi, nah ia tuh keuntungannya emang tidak besar, tapi ia selalu jujur, amanah, dan memperlakukan pelanggan dengan baik. Menurut teman-teman semua, bisnis mana nih yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, inilah yang pembeda antara syariah dan bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Pada video ini, saya akan membahas tentang model bisnis syariah yang bagaimana menjalankan usaha tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi membawa keberkahan bagi pelaku usaha dan masyarakat. Nah, bagi teman-teman, apa sih itu model bisnis syariah? Ada yang tahu sebelumnya? Oke. Nah, model bisnis syariah itu adalah cara menjalankan suatu usaha berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah-nya. Tujuan utamanya bukan hanya memperoleh laba, tetapi juga menciptakan keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan semua pihak. Nah, dengan kata lain, dengan ekonomi syariah, keuntungan tetap penting, tetapi keuntungan tersebut tidak diperoleh melalui cara yang tidak halal, merugikan orang lain. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan jangan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka atas apa yang diperdagangkan. Ayat ini menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan perdagangan selama dilakukan secara jujur, adil, dan didasarkan kerelaan dua belah pihak. Prinsip model bisnis syariah ada beberapa poin utama yang menjadi dasar bisnis syariah ini. Yang pertama itu adalah kejujuran. Kejujuran adalah fondasi utama dalam bisnis. Seorang berdagang tidak boleh menyembunyikan barangnya secara yang cacat, harus memperlihatkan kondisi barangnya dengan benar, memberikan informasi yang benar, ataupun membuat promosi yang harus sesuai dengan kondisi barang tersebut. Tidak boleh barangnya itu palsu, barangnya itu tidak sesuai apa yang dipromosikan, seperti itu ya. Rasulullah SAW dikenal sebagai pedagang yang jujur sehingga mendapat gelar Al-Amin yang berarti orang yang dapat dipercaya. Nah, yang kedua, menghindari transaksi yang dilarang. Bisnis syariah tidak boleh menganut usul riba, goror maupun maisir. Artinya keuntungan harus diperoleh dari aktivitas usaha yang nyata, bukan dari bunga, ketidakjelasan, ataupun dari perjudian. Yang ketiga, yaitu keadilan. Dalam bisnis syariah, semua pihak memperbolehkan haknya secara adil. Pemilik usaha, karyawan, pemasok, hingga konsumen harus diperlakukan dengan baik. Keuntungan tidak boleh dengan cara yang mengeksploitasi pihak lain. Nah, yang keempat, tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan bahwa harta bukan hanya dinikmati sendiri, tetapi juga harus dimanfaatkan dan dibagikan kepada masyarakat. Nah, itu merupakan bentuk tanggung jawab sosial kita selaku pengusaha. Karena itu, pelaku bisnis dianjurkan menunaikan zakat, sedekah, berkontribusi bagi lingkungan sekitar.
Nah, bagi teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan contoh penerapannya yang sederhana, ya. Misalnya ada seseorang mahasiswa yang membuka usaha kopi nih. Dalam model usaha bisnis, fokus utamanya mungkin hanya meningkatkan penjualan. Namun, ada model bisnis syariah selain mencari keuntungan, dia juga menerapkan prinsip-prinsip dalam Islam. Misalnya, yang pertama menggunakan bahan baku yang halal, memberikan informasi harga secara terbuka, tidak mengurangi takaran, melayani pelanggan dengan sopan, membayar karyawan tepat waktu, serta menyisihkan sebagian keuntungan untuk disedekahkan. Keuntungan yang diperoleh mungkin sama, tetapi nilai yang dibangun jauh lebih besar karena mengandung unsur ibadahnya. Bagi teman-teman semua, mengapa model bisnis syariah sangat relevan saat ini? Nah, di era digital, banyak bisnis yang berkembang sangat cepat. Namun di sisi lain masih banyak kasus penipuan online, produk yang tidak sesuai dengan iklan hingga menyalahgunakan data pelanggan. Di sini model bisnis syariah sangat dan menjadi relevan. Jika pelaku usaha menerapkan kejujuran, transparansi, tanggung jawab, maka kepercayaan pelanggan akan meningkat. Dalam model bisnis modern ini, kepercayaan adalah aset yang sangat berharga. Pelanggan bukan hanya membeli produk, tapi juga membeli rasa aman, keyakinan terhadap penjualnya. Nah, pesan moral yang saya ingin sampaikan di lewat video ini, ada satu pelajaran yang penting yang bisa kita ambil. Dalam Islam, sukses tidak hanya diukur dari besarnya omset. Sukses juga diukur dari cara memperoleh keuntungan tersebut. Karena keuntungan yang diperoleh dengan cara yang halal akan membawa ketenangan hati. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar justru dapat menghilangkan keberkahan dan kenikmatan. Nah, sebagai penutup dan dapat kita simpulkan ya bahwa model usaha syariah merupakan sistem bisnis yang menggabungkan antara keuntungan dan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta menghindari transaksi yang dilarang menjadi fondasi dalam menjalankan usaha. Di tengah-tengah persaingan bisnis yang ketat ini, model bisnis mengajarkan bahwa kepercayaan pelanggan lebih berharga daripada keuntungan sesaat dan keberkahan lebih bernilai daripada sekadar laba. Semoga kita semua menjadi pelaku usaha yang sukses secara finansial, tetapi juga memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak khususnya kepada Ibu Lia Setiawati SSYMM selaku Ibu dosen pengampu mata kuliah ekonomi syariah dan teman-teman yang saya banggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.